Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok itu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul penegakan hukum lingkungan berdasarkan hukum perdata. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Dandi Jayusman, yang kedua adalah ada Julio Adans, yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Irfan Sani. Yang keempat ada Erna Widyasuti, dan kelima ada Bondan Megantoro. Oke, mungkin itu saja untuk perkenalannya. Langsung saja masuk ke materi. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disempurnakan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Merupakan kebijakan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ini adalah sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Apalagi pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, baik itu pertambangan, kehutanan, dan lain-lain. Kalau ini terjadi, yang rugi bukan satu dan dua orang saja, melainkan seluruh umat manusia di bumi ini. Oleh karena itu, aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal, terutama pada perusahaan yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan. Sengketa perdata dalam masalah lingkungan merupakan tindak hukum yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, yaitu 1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. B. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution itu penyelesaian lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besar ganti rugi dan mengenai tindak tentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dari alternatif dispute resolution itu ada 4 cara. Yang pertama ada arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya, Julio Adans. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan menurut pasal 87 sampai dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat 1, agar dapat diajukan gugatan lingkungan untuk memperoleh ganti kerugian harus terpenuhi unsur-unsur. Yang pertama ada setiap penanggung jawab atau usaha kegiatan. Yang kedua, melakukan perbuatan atau melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan. Penanggung jawab kegiatan membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Dalam hal ganti rugi, setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan usaha ataupun pihak perusahaan untuk membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Perhitungan adanya kerugian akibat kerusakan lingkungan diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh ahli di bidang pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup atau valuasi ekonomi lingkungan hidup.
Selanjutnya, Mbak Erna. Selanjutnya, selain pembedaan untuk melakukan tindakan tertentu yang dimaksud hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu. Penetapan hukum ketentuan ini adalah merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemaran membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemaran atau perusakan lingkungan dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti melakukan pemulihan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan. Dalam UU PPLH diatur mengenai tanggung gugat mutlak, yaitu pada pasal 88 menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan. Dengan prinsip tanggung gugat mutlak dimaksudkan suatu prinsip tanggung gugat yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak. Selanjutnya, baik, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya Erna. Lanjut, mekanisme gugatan class action dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan yang melibatkan korban orang dalam jumlah banyak. Class action atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan gugatan perwakilan kelompok, yaitu prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural satu atau beberapa orang, dalam hal ini dalam jumlah yang tidak banyak. Nah, bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat yang disebut sebagai wakil kelas atau kelas representatif yang sekaligus mewakili kepentingan orang banyak, baik itu ratusan, ribuan, bahkan jutaan pun. Kemudian yang disebut dengan class members yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Next. Nah, hak gugat organisasi lingkungan hidup yang dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran real. Baik, teman-teman bisa melanjutkan. Penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum perdata selama ini seringkali terkendala pada kesulitan pembuktian. Pembuktian perkara lingkungan hidup membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara lingkungan hidup menjadi rumit dan berlangsung lama. Dalam penanganan perkara perdata lingkungan hidup, sering ditemukan permasalahan-permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada. Hal ini dikarenakan pembuktian dalam kasus-kasus pencemaran seringkali ditandai oleh sifat-sifat khasnya. Satu, penyebab tidak selalu dari sumber tunggal, akan tetapi berasal dari berbagai sumber atau multi-source. Dua, melibatkan disiplin-disiplin ilmu lainnya, serta menuntut keterlibatan pakar-pakar di luar hukum sebagai saksi ahli. Tiga, seringkali akibat yang diderita tidak timbul seketika, akan tetapi selang beberapa lama kemudian atau long period of latency. Baik, selesai. Kembali lagi ke Mas Irsa. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.